Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kasih Kristus telah memberikan kita kehidupan kekal melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan darah yang mahal kita boleh ditebus dan diselamatkan oleh kasih Kristus. Biarlah di pagi hari ini kita boleh sama-sama mengingat kembali betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita semuanya. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan telah menebus dosa kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan sama-sama menaikkan syukur kita melalui puji-pujian bagi Allah kita. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kami. Dengan darah yang mahal, Engkau telah menebus kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Kami mau bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layak dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan
segenap jiwa ragaku. Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau Tuhan kami muliakan. Engkau Tuhan, sebab Engkau yang layak untuk menerima setiap pujian. Engkau yang layak untuk menerima setiap penyembahan kami. Haleluya. Oh, biarlah setiap mulut kami mengagungkan Engkau Tuhan. Biarlah setiap jiwa kami memuji Engkau. Haleluya. Haleluya. Kau saja yang layak terima pujian. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Biarlah setiap tangan kami terangkat Tuhan, dan kami menyatakan glory, glory, haleluya. Puji-Mu, glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji dengan segenap hatimu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan glory. Glory, glory, haleluya. Yes Tuhan. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Puji-Mu, haleluya. Puji-Mu, haleluya. Puji-Mu. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Itulah ungkapan hati kami Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau Tuhan. Kami membesar-besarkan Engkau di pagi hari ini. Biarlah Tuhan beracara atas kami semuanya. Tuhan memimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita karena kita telah ditebus. Kita akan sama-sama bersyukur di dalam Tuhan. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan,
kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Hanya Yesuslah yang menjadi pilihan kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau berikan keselamatan bagi kami Tuhan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya, Tuhanlah yang menjadi pilihan kita. Kita boleh ditebus oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Dialah jalan kebenaran dan Dialah yang membenarkan setiap kita. Amin. Siap menari buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Mari umat Tuhan yang telah ditebus katakan, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Kita pujikan dari awalnya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Haleluya, glory, haleluya. Boleh di sini katakan dengan genap hatimu, suara yang keras. Haleluya. Sebelah kanan boleh memuji nama Tuhan. Sebelah kiri, glory, haleluya. Asik. Glory, haleluya, glory, haleluya. Asik. Sekali lagi katakan, glory, haleluya. Oh, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, biarlah segala pujian, glory, haleluya hanya bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kini tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam lagi. Biarlah taburan firman Tuhan ini boleh tertanam di dalam hati kita dan semakin menguatkan kita akan percaya kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Inilah kami Tuhan, kami bersyukur akan Engkau atas kebaikan-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku,
Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan penuh cinta kita menyatakan, dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anak. Mari kita berseru katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus. Waktu dan tempat Tuhan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Yesus, Yesus, panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Tuhan, terima kasih. Saat ini kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Yesus secara pribadi. Yesus sebagai Bapa kami, tidak ada Bapa yang lain, namun hanya Yesus yang menyelamatkan jiwa kami, menyelamatkan roh kami, bahkan menyelamatkan tubuh kami. Kami bersyukur Tuhan, dengan darah-Mu yang mahal, yang tidak ternilai dengan apapun, Engkau memberikan penebusan bagi kami. Kami yang seringkali berusaha untuk hidup suci, untuk berbuat baik, namun kami seringkali terjatuh di dalam dosa. Namun Tuhan menyediakan darah yang mahal itu bagi kami, untuk menebus kami, untuk mengampuni kami, untuk menyembuhkan kami, untuk menolong kami, untuk melepaskan kami, dan menyucikan kami dari segala kejahatan-kejahatan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar bersama, kami mau sambut firman-Mu,
berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar. Biarlah kami bukan hanya pendengar, namun kami perlaku firman yang setia. Karena Engkau lebih dahulu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, hamba-Mu yang banyak dosa, Tuhan melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Dan kami akan bertumbuh bersama-sama ke arah Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu tetap semangat. Amin ya. Saya buat PowerPoint ini selesai tadi jam 6 baru selesai, dan karena kami kemarin sampai hampir jam 11 sampai rumah karena terapi di Sultan, tapi ada hasil yang sangat membanggakan untuk kita retreat gitu nanti. Ada hal yang harus bergerak, harus bekerja gitu. Tuhan, iya bu, gitu. Ada hal yang Tuhan kerjakan yang begitu besar, dan saat ini saya tidak akan baca bahasa Inggrisnya, nanti enggak, kami sosolen gitu ya. Hidup dalam penyucian hanya dengan darah Yesus. Tema kita, nat kita adalah 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes 1 ayat 5 dan sampai ke 7. Begini bunyi firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ayat yang ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat yang kelima sampai 1 Yohanes 1, maaf itu keliru, 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ke-10, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Yang pertama, poin yang pertama adalah Allah adalah terang. Ayat yang kelima dikatakan ini dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Artinya apa? Yohanes di sini menekankan sifat atau karakter Allah adalah terang gitu. Allah adalah terang. Di dalam Dia tidak ada, sama sekali tidak ada kegelapan. Terang merupakan simbol dari kebaikan. Sedangkan kegelapan merupakan menggambarkan atau simbol dari kejahatan. Karakter atau sifat manusia pasti ditentukan oleh karakter atau sifat Allah yang Ia sembah. Allah kita adalah Allah terang gitu. Setiap kita bisa menggambarkan siapa yang kita sembah. Pertanyaan ini adalah cukup dijawab di dalam hati. Siapa yang menjadi Allah kita saat ini? Allah yang benar di dalam Tuhan Yesus atau Mamon dalam Matius 6 ayat 24. Di situ di situ dikatakan bahwa jangan menyembah dua-duanya. Allah ya Allah, Mamon ya Mamon.
Mamon di sini mempunyai arti merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar. Keserakahan sesuatu yang materi seperti uang, harta benda, kekayaan duniawi yang menguasai seseorang dibandingkan dengan pelayanan kepada Allah. Di sini Allah adalah terang. Siapa yang kita sembah saat ini? Allah di dalam Yesus Kristus atau Allah yang lain? Allah tentang di sini kalau di dalam Matius jelas sekali. Mungkin saya minta tolong ketua Metanek Matius 6 ayat 24 gitu. Mas Bayu sambil ngalamin begini langsung yang tunjuk. Matius 6 ayat 24. Tolong bacakan berdiri dengan keras biar semuanya bisa mendengar. Matius 6 ayat 24. Iya, jelas sekali. Di dalam kitab Yohanes 1, Yohanes ini mengatakan Allah adalah terang. Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi Allah kita? Siapa yang menjadi junjungan kita dan itu menentukan karakter kita? Karena Allah itu sebagai teladan kita. Kalau kita mengabdi kepada Mamon dikatakan di sini hanya mementingkan tentang keuangan, mementingkan tentang benda, mementingkan tentang materi. Apa yang kelihatan. Tapi ketika kita menyembah pada Allah yang benar di dalam Kristus Yesus, kita menjadi manusia-manusia terang. Mari sampai di sini menjadi perenungan bagi kita. Siapa yang menjadi Allah kita? Siapa yang menduduki tahta hati kita? Selanjutnya, hidup dalam persekutuan Allah dan manusia. Di dalam ayat 6 sampai ke 7. Yohanes membicarakan persekutuan dengan Allah, ayat yang ke-6. Persekutuan dengan Dia dan persekutuan dengan manusia, ayat yang ke-7. Persekutuan seorang dengan yang lain. Menurut William Barclay, agama yang benar adalah agama dengan mana setiap hari seseorang datang lebih dekat kepada sesama manusia dan lebih dekat kepada Allah dan persekutuan dengan manusia. Kita tidak pernah bisa mendapatkan satu tanpa lainnya. Artinya apa? Kalau kita mengatakan bahwa kita memiliki agama Kristen, berarti Kristus masuk di dalam hati kita. Secara otomatis hubungan kita dengan Allah akan baik. Bukan hanya katakan aku baik kok Bu Retno sama Allah saja. Tapi sesama dengan manusia, aku kadang masih membenci, kadang masih nggak suka gitu. Itu bohong gitu. Itu dusta gitu. Tapi ketika kita mengatakan kita memiliki hubungan dengan baik, memiliki perenungan firman dengan baik, memiliki jam doa dengan baik, tapi hubungan kita dengan sesama masih kacau, itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kita melihat bahwa persekutuan kita dengan Allah, agama kita mengatakan aku Kristen, berarti Kristus ada di dalam diri kita. Otomatis dengan sendirinya hubungan kita dengan Allah akan baik. Persekutuan kita dengan Allah akan baik. Dan kita berbohong ketika kita, aku rajin berdoa Bu Retno, puasa itu seminggu bisa 8 kali gitu. Tapi masih marahan sama orang tuanya, masih membenci sama orang tuanya, masih musuhan dengan teman di sekolah atau di dalam pekerjaan gitu. Ini juga menjadi perenungan bagi saya. Mari kita melihat ayat yang ke-7. Terlihat bahwa persekutuan dengan Allah mendasari persekutuan dengan manusia. Persekutuan dengan Allah, ketika kita memiliki hubungan yang baik, persekutuan yang baik dengan Allah, itu menjadi dasar hubungan kita dengan manusia. Karena sifat dari persekutuan Kristen merupakan hasil atau akibat dari hubungan kita dengan Allah. Tanpa darah Kristus, persekutuan Kristen adalah mustahil. Benar enggak? Saya merenungkan gitu ya,
beberapa hari kami selalu tensi orang, oh darahnya tinggi, darahnya rendah gitu ya, darah muda gitu ya, darah tua gitu ya. Darah itu betapa penting, darah itu adalah kehidupan gitu. Dari kami, keturunan dari bapak saya itu banyak liver gitu. Berarti yang bermasalah adalah darah gitu ya. Karena kuning dulu, zaman dulu adalah sakit kuning gitu ya. Dan kami teliti gitu, saya merenungkan, saya bertanya kepada Tuhan gitu. Kenapa Tuhan kok banyak hal yang livernya kena gitu. Sampai umur 19 tahun meninggal, habis menikah beberapa bulan meninggal, dan ternyata ada kepahitan di dalamnya. Ada kepahitan yang dalam, yang traumatik yang dalam gitu. Jadi betul bahwa hanya darah Yesus yang merubah DNA kita. Secara golongan darah saya A gitu. Mungkin secara kelihatan gitu, golongan darah saya A gitu. Tapi perlu kita ingat, ada darah yang pernah Adam melakukan beberapa ratusan tahun yang lalu, dan itu menimbulkan dosa dan itu menimbulkan kutuk. Di zaman inilah, zaman anugerah, ketika Allah memberikan putranya melalui Yesus, kalau kita mengimani, menyadari ada darah yang mengalir di dalam diri kita. Makanya orang Kristen katakan Kristin ada di dalam diri kita. Ada di dalam denyut nadi kita. Ada di dalam jantung kita. Kalau jantung adalah pemompa darah. Gitu. Kalau ada masalah dengan hubungan dengan Tuhan, pasti akan terjadi kekacauan. Kita melihat betapa berharganya darah bagi kehidupan kita. Bu Retno, saya tidak tahu darah orang tua saya seperti apa. Mari lihat hari ini, kalau hari ini mendengar firman, kita berada di dalam darah Yesus. Amin. Selanjutnya lagi. Nanti saya kayak galak gitu ya. Hidup dan persekutuan dengan Allah dan manusia. Kata hidup yang Pak Daniel terangkan kemarin, saya cuplik di situ. Kata hidup baik ayat 6 dan 7 artinya sebetulnya adalah berjalan dalam bentuk present, menunjukkan bahwa ini merupakan suatu gaya hidup atau kehidupan yang terus menerus. Dikatakan di sini bahwa ayat 6 dan ayat 7 saya akan bacakan ulang. Ayat 6 dan ayat 7, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan kita, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kita melihat bahwa berjalan atau hidup ini berjalan tiap hari. Saya membayangkan hidup itu berjalan gitu, terus bergerak, artinya berjalan, bergerak gitu. Kalau kita bersepeda, otomatis kita menggerakkan kaki, menggerakkan tangan gitu. Tapi ketika kita berhenti pasti akan jatuh gitu. Hidup itu berjalan, bergerak gitu. Di sini ada dalam ayat 6 dan 7 ada 2 jalan, yaitu orang Kristen hidup dalam jalan kegelapan atau di jalan terang. Mari kita akan ketika kita mendengar firman Tuhan, mari kita merenungkan. Kita berada di jalan yang mana? Di jalan menuju yang terus bergerak menuju kegelapan atau menuju jalan terang. Di sini orang Kristen hidup atau berjalan dalam kegelapan menurut Herschel. Pada waktu setan kehilangan seseorang melalui pengalaman kelahiran baru, ia berusaha untuk menghancurkan sukacita dan keefektifan
keefektifan dari kehidupan Kristen. Setan lakukan dengan terus mendorong, memikat orang itu hidup di dalam dosa. Artinya apa? Setan tidak rela ketika melihat kita mengalami kelahiran baru. Dan dia berusaha untuk menghancurkan sukacita kita. Keefektifan kehidupan kita. Menghancurkan melalui pikiran kita, melalui kondisi kita. Ingat, musuh kita ada 3, yaitu dunia. Dunia dengan segala keinginannya. Dunia dengan segala keindahannya. Dunia dengan segala virus dan bakterinya. Itu musuh kita. Yang kedua adalah musuh kita adalah setan. Yang tidak kelihatan tapi kerjanya nyata. Saya merenungkan bahwa seringkali kita tersihir dengan setan. Kerasa enggak? Pengen buka firman, ternyata buka Facebook, IG. Kita tersihir gitu, teralihkan gitu. Kerja setan itu, setan tidak kelihatan, namun kerjanya nyata. Seringkali mengalihkan pemikiran fokus kita kepada fokus bukan firman, tapi fokus kepada tidak berpengharapan, kekecewaan, ketakutan, kegelisahan, itulah setan gitu. Yang ketiga adalah musuh di dalam selimut, yaitu diri kita. Dan setan bekerja sama dengan 3-tiganya ini. Mendung-mendung hari Minggu, pas rasanya gereja wae ya enak ya, menake kemul gitu ya. Kita kerja sama dengan daging, dengan setan, dengan dunia. Wong mendung gerimis sisan, ya wes lah gitu, penak menake kemul. Kita, bagaimana dengan diri kita? Setan inginnya kita mendorong kita, menghancurkan kita, bahkan mengikat kita. Supaya kita terus berjalan di dalam kegelapan. Ngeri enggak? Mari kita menyadari hal itu. Selanjutnya, hidup dalam persekutuan dengan Allah dan manusia. Orang Kristen hidup dan berjalan di dalam terang. Menurut Calvin, karena itu ia dikatakan seperti Allah yang ingin menyerupai dia. Benar enggak? Kita pengen berusaha, pengen podo Tuhan gitu. Pengen seperti Allah berdoa setiap hari. Betapapun jauhnya ia dari hal itu. Benar enggak? Kita berusaha tapi mesti jatuh, enggak bisa gitu. Ia berjalan dalam kegelapan yang tidak ada rasa takut kepada Allah. Sering enggak kita merasa bahwa pengen hidup suci gitu. Pengen hidup baik. Tidak berdosa untuk hari ini saja gitu. Tapi kita tidak bisa. Kita melakukan hal sama gitu. Selanjutnya, ia berjalan dalam kegelapan dan tidak ada rasa takut kepada Allah, dan yang tidak dengan hati nurani yang murni mempersembahkan diri kepada Allah dan berusaha memajukan kemuliaannya. Maka pada sisi lain, ia dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh menghabiskan hidupnya, bahkan setiap bagian hidupnya dalam takut kepada dan pelayanan kepada Allah, dengan setia menyembah, beribadah kepadanya. Berjalan dalam terang karena ia memegang jalan yang benar. Sekalipun ia bisa melakukan kesalahan dalam banyak hal, berkeluh kesah di bawah beban daging kita. Jadi hanya kejujuran atau ketulusan sajalah yang membedakan antara gelap dan terang. Benar enggak? Siapa tahu yang ada di sini, pelayanan di sini menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tapi fokusnya untuk dirinya sendiri, enggak ada yang tahu. Ada lagi yang benar-benar menyembah Tuhan, memang untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Tapi kita kadang kita jatuh bangun di dalam daging. Tuhan tahu setiap keberadaan kita. Yang membedakan terang dan gelap adalah ketulusan kita. Kejujuran kita kepada Tuhan. Dan jangan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Setiap motivasi kita dalam pelayanan. Ingat, jalan gelap dan jalan terang adalah tandanya hanya kejujuran dan ketulusan yang kita lakukan dalam pelayanan. Benar enggak? Wah, banyak yang bertobat, banyak yang dimenangkan. Tapi siapa tahu motivasinya? Ada ketidaktulusan di sana untuk membangun kerajaannya sendiri.
Mari ketika kita berjalan, kita memilih jalan gelap atau terang. Yang menandai apa Burno? Tulus saja, jujur saja. Itu yang menandai kita. Dan ketika ada motivasi terbesit, kita jujur, Tuhan ampuni saya, ampuni motivasi saya. Itu yang terindah. Ketika kita mengatakan, oh, Mas Adris itu nyanyi, hese gitu ya. Aku pengen semua bisa menari gitu ya. Di dalam hati mungkin ben sok goyang kabeh gitu ya. Tapi dalam hati, Tuhan ampuni saya menyuruh supaya mereka niru saya gitu. Ada hal yang terbesit sedikit saja. Tuhan yang ingin ada ketulusan, jujur, Tuhan ampuni saya. Mungkin ada hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, kesadaran akan dosa dan pengakuan dosa. Bapak Ibu Saudara pernah ke daerah Sudari melihat jemparingan. Jemparingan itu adalah panahan gitu. Panahan, dan ada cerita seorang pemanah ini, pemanah yang ulung, pemanah yang hebat. Dia berada di dalam tempat itu, dia gumun. Wah, hebat ya, semua panahan-panahan itu tertuju pada putaran titik yang sama. Dia melihat 1, 2, 10 itu sama semuanya. Tepat sasaran semuanya. Dan dia gumun. Saya saja yang pandai pemanah tidak sehebat ini. Dan ada orang yang datang. Kamu tahu enggak bahwa pemanah itu dia memanahkan dulu, baru dia buat lingkaran. Buat lingkaran sehingga panahannya tepat semuanya gitu. Seringkali kita membuat kebenaran-kebenaran kita sendiri. Memanah suka-suka sendiri. Aku bener kok, pinter no, panahanmu jos lagi. Ya tepat gitu, kayak tepat sasaran. Tapi dia manah sih baru dilingkari gitu ya. Jadi ngapusi gitu ya. Kita melihat kata dosa dalam ayat 8 sampai ayat yang ke-10 adalah hamartia, yang artinya adalah suatu keluputan sasaran. Luputnya sedikit atau banyak, itu tetap namanya dosa. Sasaran seharusnya adalah kitab suci. Sasaran kita adalah kitab suci. Jadi kalau kita hidup tidak sesuai dengan kitab suci, apakah tidak sesuainya sedikit atau banyak, itu tetaplah dosa. Tetaplah dosa. Dan bisa enggak kita tepat sasaran? Contoh, Bu, aku ditampar pipi kanan, tak tampar gentino Bu, gitu, karena emosi. Tapi Tuhan mengatakan kalau kamu ditampar pipi kanan, berilah pipi kirimu. Kalau temanmu mau pinjem baju, kayak no baju gitu ya. Yo, aku udah no Bu, gitu ya. Dan banyak alasan yang sering kita lakukan untuk kita membenarkan diri sendiri. Banyak alasan untuk kita membenarkan bahwa enggak gitu. Tapi kita melihat ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdusta, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Benar enggak Pak? Dan dia katakan, Bapak Ibu berdosa gitu. Bapak Ibu yakin berdosa gitu. Itu dari lips gitu, dari mulut gitu. Roma 3 ayat 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di sini ada kata menipu, atau jika kita berkata kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu. Menipu di sini planau, menyesatkan. Jadi menipu diri sendiri artinya menyesatkan diri sendiri. Artinya kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, aku baik-baik saja. Kita membuat mekanisme diri kita, pertahanan diri. Akhirnya kita akan tersesat seperti katak di dalam tempurung. Akhirnya lama-lama mati gitu. Karena kita membuat benteng pertahanan diri. Sebenarnya kita butuh orang lain untuk menolong kita. Kita butuh teman, butuh suami dan istri untuk menegur kita. Tapi kita merasa benar, berarti kita menipu diri kita sendiri. Dan lama-lama kita akan tersesat dan mati di situ. Seperti katak yang ada di dalam tempurung. Ketika lama taksek gitu ya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita mengatakan aku
baik-baik saja. Aku rajin ke gereja Bu Retno tiap minggu. Setiap pagi saya doa pagi. Saya selalu baca Alkitab, puasa 1 minggu 8 kali gitu. Ya oke, bagus. Tapi kita tidak menyadari ada hal-hal yang tanpa kita sadari ada bagian yang perlu kita akui. Roh Kudus ingatkan, kowe lho sing nesu, sing karo ibumu kae. Kowe bentak-bentak toh gitu. Ora biasa Tuhan gitu. Hal yang kecil, tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Selanjutnya, kesadaran akan dosa dan pengakuan dosa. Banyak orang tidak sungguh-sungguh percaya bahwa mereka berbuat dosa dan tersinggung atau marah pada waktu disebut sebagai seorang berdosa. Benar enggak? Ketika kita dapat firman, ora gitu tunggu aku kok. Oh gitu tunggu aku nggo kae kok gitu. Tersinggung, berarti ada dosa di dalam diri kita. Tersinggung dengan Bu Retno, tersinggung dengan Pak Eri, tersinggung dengan Pak Dania, dengan Mas Nunus yang menyampaikan kebenaran. Kayak benci aku kayak Bu Retno karena aku konseling, aku terbuka, Bu Retno nyinggung terus melalui firman Tuhan. Mari kita menyadari bahwa kita orang-orang yang jangan marah ketika kita ditegur oleh firman Tuhan. Tandanya Tuhan cinta kepada kita. Selain pengertian firman Tuhan juga dibutuhkan pekerjaan Roh Kudus untuk menginsapkan manusia akan dosanya. Karena Roh Kudus adalah dalam 2 Timotius, pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan firman adalah menegur, menginsapkan, mengingatkan, bahkan meneguhkan. Itulah pekerjaan dari firman, pekerjaan dari Roh Kudus. Bagaimanapun kita berusaha untuk berjalan dalam terang, kita tetap adalah orang berdosa. Kita berusaha bagaimanapun untuk hidup baik, untuk hidup di dalam kebenaran. Tapi ayat ke-8, kita tetap orang yang berdosa. Dan kita tetap banyak melakukan dosa. Benar atau benar? Iya benar. Dengan pikiran kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan langkah kaki kita. Seringkali kita jatuh bangun di dalam dosa. Tidak cukup bagi kita untuk hanya menyadari akan dosa kita. Kita juga harus mengakuinya kepada Allah untuk bisa mendapatkan pengampunan. Ada kunci, ada jalan untuk ketika kita jatuh bangun di dalam dosa. Karena kehidupan itu kan berjalan terus sampai nanti Tuhan katakan kamu selesai Retno gitu. Sampai selesai dan kamu kembali ke surga. Dan itu masih ada kehidupan yang terus berjalan. Di dalam kehidupan itu kita seringkali jatuh bangun di dalam dosa. Dan Allah menyediakan cara untuk kita lakukan. Pengakuan dosa yang pertama. Pengakuan dosa adalah bagian manusia. Pengampunan dan penyucian adalah bagian Allah. Bagian kita adalah mengaku saja gitu, jujur saja. Ngakoni saja setiap kesalahan yang ada dalam diri kita. Mengaku saja. Dan bagian Tuhan adalah memberikan pengampunan. Bahkan menyucikan kita dari setiap pelanggaran kita. Mazmur 32 ayat 1-5. Saya minta tolong Mbak Nita bacakan ya. Berdiri ya Mbak Nita. Mazmur 32 ayat 1-5. Terima kasih. Di sini kita melihat jika kita tidak mengakui dosa kita, Tuhan ngei tanda loh. Tulang-tulang kita menjadi lesu, rasanya tulang loro semua gitu. Itu menjadi tanda bagi, ayo anakku berarti ada hal yang belum kamu akui. Sum-sum itu adalah untuk perjalanan darah, untuk di dalam
kesehatan gitu. Saya dimaturi Ibu Siron, sumsum iki penting loh Mbak Retno. Bukan sumsumnya sehat, semua akan sehat. Betul gitu. Bahwa sumsum menjadi kering gitu. Ketika kita ada dosa di dalam kita. Kita melihat dari segi rohani. Kalau ada dosa di dalam diri kita, tulang-tulang kita menjadi letih lesu. Mari ketika kita lesu, kita masuk kamar dan mengoreksi diri. Aku tidak berdosa, Bu Retno. Iya, betul. Karena kita diampuni oleh Tuhan. Mari masuk kamar ketika tulang kita mulai kering, lesu, berarti ada hal yang Tuhan ingatkan dari kita. Sumsum kita menjadi kering gitu. Mari kita masuk kamar, duduk, minta Roh Kudus mengingatkan kita. Ada bagian-bagian yang perlu kita akui, bagian kita perlu jujur di hadapan Tuhan. Kita sampaikan kepada Tuhan. Dan bagian Tuhan adalah menyucikan dan menyembuhkan kita. Karena itu setiap hari, bahkan sebetulnya setiap sadar akan adanya dosa tertentu, kita harus melakukan pengakuan dosa. Pengakuan dosa bukan hanya setiap minggu, tapi setiap hari ketika Tuhan ingatkan kita, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Ketika tiap hari ternyata ada 10 kali dosa yang kita lakukan, kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tolong kita. Bukan hanya setiap minggu atau setiap ibadah. Tiap-tiap hari, karena kehidupan itu berjalan tiap-tiap hari. Kalau Tuhan sadarkan kita, ingatkan kita, mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Pengakuan dosa harus dilakukan dengan tulus, dengan hati yang hancur dan menyesal, dan dengan suatu keputusan untuk bertobat dari dosa itu. Saya pernah mengonselingi suami istri gitu, dan suami ini kedapatan selingkuh dan istrinya tahu, dan waktu itu kami pertemukan dan saya bertanya kepada istrinya, Bu, gimana hatinya? Mengampuni enggak? Mengampuni Mbak Retno, aku bisa gitu. Saya cuma tertunduk, ya bisa mengampuni, bisa. Ketika berdoa, ayo Bu, mengampuni Bapak gitu. Mengampuni, aku ora iso ngampuni, aku anyuh, aku disia-siakan. Itulah benar-benar keluar dari hati. Dengan tulus mengakui bahwa Tuhan, aku ora iso mengampuni. Aku tidak bisa menerima kenyataan ini. Orang tuaku menyanyiakan aku, orang-orang di sekelilingku nganyelke, aku ora iso. Kita mengakui dengan ketulusan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong kita. Amin. Amin. Maju terus. Selanjutnya, pengakuan dosa sangat penting. Aku dikatakan aku telah berdosa adalah kata-kata yang paling sukar untuk diucapkan seseorang. Bagaimanapun ada perbedaan antara mengatakan hal ini. Tuhan, hal ini loh Tuhan, mengatakan ini Tuhan dosaku gitu. Dan mengakui hal ini. Kami dapat mengatakan hal ini sebagai fakta. Tuhan, faktane aku dong. Faktane itu seperti menghakimi gitu. Faktanya kayak nganyel kayak Tuhan, faktanya kayak nganyel kayak banget gitu. Tapi kita bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi balok yang ada di dalam diri kita, kita tidak tahu. Mari seringkali kita mudah menghakimi, mudah menilai orang, mudah kayaknya ini ngono gitu ya. Kalau perempuan kumpul tuh kayaknya gitu. Mudah sekali melihat selumbar di mata orang lain. Tapi ada balok besar yang ada di mata kita. Mengeluarkan sendiri apakah bisa? Gak bisa. Harus ada orang yang menolong mengeluarkan balok itu. Yang menolong siapa? Yesus yang menolong kita. Balok yang ada di dalam diri kita. Memang Allah mengampuni dengan bebas, tetapi dengan cara sedemikian rupa sehingga fasilitas belas kasihan tidak menjadi daya tarik karena bujukan dosa yang begitu mengikat, begitu kuat dan mengikat. Jangan anggap enteng belas kasihan Allah. Kita ada cara, penak banget ya wong Kristen berbuat dosa, minta ampun, selesai gitu. Seringkali kita menganggap remeh, menganggap enteng.
tentang belas kasihannya Tuhan, tentang cintanya Tuhan, tentang kebaikannya Tuhan. Seringkali kita menganggap remeh setiap teguran-teguran Tuhan. Karena apa? Karena bisikan iblis, karena dorongan daging, karena keinginan mata dunia yang dengan segala isinya ini. Sehingga kita menganggap remeh belas kasih Tuhan. Mari kita menjadi orang yang tahu diri gitu ya. Angel ya, tahu diri bahwa kita orang yang berdosa, diselamatkan. Ya menghargai orang yang memberikan keselamatan itu bagi kita. Menghargai pribadi yang memberikan keselamatan itu bagi kita. Amin. Ini tidak ada tertawanya ya, karena Retno serius gitu ya. Tidak apa-apa ya, ini kayak ibu ngasih tahu anak-anaknya gitu ya. Padahal saya yang sering ngasih tahu anak-anak itu Pak Heri gitu. Saya sering hanya berdoa di samping Pak Heri ketika tentang pengampunan dosa. Ayat yang ke-9. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menurut Haskell, mengampuni berarti bahwa Allah mengangkut kesalahan kita. Menyucikan berarti bahwa Allah menyingkirkan polusi dari dosa. Di sini tentang mengampuni bahwa Allah mengangkut. Saya tentang angkutan gitu ya. Ketika sekolah gitu, waktu zaman dulu naik angkutan gitu, mbok dalamnya itu sampai melayat-layat bis gitu. Ketika saya nyegat bis gitu ya tetap dindeki gitu. Saya membayangkan Tuhan kayak bis gitu ya, ngangkut sampai melayat-layat gitu. Dosa manusia yang mesake gitu, bisa gitu ya, sampai mungkin bisa miring-miring gitu ya. Itulah bagi Tuhan mengangkut kesalahan-kesalahan kita. Tuhan mengangkut setiap apa yang kita utarakan kepada Tuhan. Bahkan menyucikan di sini bahwa Allah menyingkirkan kita dari polusi dunia ini. Polusi kejahatan yang ada di dunia ini dari dosa. Polusi itu kan tidak kelihatan. Tahu-tahu batuk, tahu-tahu radang gitu ya. Ternyata kita kena polusi udara gitu. Demikian juga dengan ketika kita kena polusi dosa gitu ya. Tahu-tahu males nih gereja, tahu-tahu mengambil keputusan yang salah, tahu-tahu datang ke Pak Pendeta, tolongnya aku Pak Pendeta, padahal kena polusi gitu ya, polusi yang menumpuk dan akhirnya jatuhlah sakit. Jangan sampai polusi itu menjadikan kita sakit. Jangan sampai dosa-dosa itu menghancurkan kita, menggerogoti kehidupan kita. Jangan sampai dosa-dosa kejahatan itu apa ya Bu Retno? Ya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya apa? Jangan berzina, ya jangan berzina gitu. Jangan gunakan tubuhmu dengan baik. Baik tubuhmu ya jangan rokok, jangan minum minuman keras gitu. Itulah polusi dosa. Gitu. Yo yen kowe ora pengen diparani tanggamu yo ngomong sing api-api, aja ngrasani gitu ya. Itu polusi dosa gitu. Mari kita melihat. Perhatikan kata segala kejahatan di sini. Selanjutnya, ini mencangkup juga dosa yang dilakukan berulang-ulang. Segala kejahatan. Dosa-dosa yang berulang-ulang. Dosa yang disengaja dan dosa yang bagaimanapun besarnya, asal seseorang betul-betul percaya pada Kristus dan mengaku dosanya, dan sungguh-sungguh tidak ada dosa yang tidak diampuni. Artinya apa? Perhatikan, segala kejahatan ini dosa yang berulang-ulang gitu. Kalau saya merenungkan dosa saya apa ya gitu. Kelihatannya dosa saya itu ketika saya mau baca tuh niate mau merenungkan firman gitu. Niate mau buka Alkitab. Kan pakai HP. Kalau saya pakai Alkitab itu harus pakai kacamata dan kecil-kecil, mata saya sulit untuk membaca. Tapi ketika pakai HP, saya bukanya IG, bukanya status orang. Kalau kelihatannya baper, menyinggung gitu, saya baper gitu. Mari, kejahatan yang berulang-ulang, mari kita akan berhenti stop
dari kejahatan yang aja guyu-guyu, kayak guyu-guyu itu kena gitu ya. Ya, jangan, Tuhan menyediakan, jangan sia-siakan belas kasih Tuhan itu. Selanjutnya, dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Semuanya diampuni. Bahkan dosa masa lalu kita, keturunan dari kakek nenek kita, dari ayah ibu kita. Dosa yang sekarang, bahkan yang belum kita lakukan, Tuhan sediakan pengampunan bagi kita. Senang enggak jadi wong Kristen? Senang enggak? Senang ya, senang. Selanjutnya, pengampunan dosa. Pengampunan dosa ini adalah berita yang sangat menyenangkan. Pengampunan dosa, jaminan, kita memiliki jaminan tentang pengampunan dosa. Karena Allah setia dan adil. Mengapa pengampunan dosa ini didasarkan pada keadilan atau kebenaran Allah? Mengapa? Karena adanya penebusan Kristus di atas kayu salib dan janji Tuhan akan mengampuni dalam Kristus. Pengampunan itu ada di dalam Kristus. Kalau dosa yang sudah dibayar oleh Kristus itu tidak diampuni, maka Allah tidak adil atau Allah tidak benar. Juga kalau Allah tidak mengampuni dosa sesuai dengan apa yang Allah janjikan, Allah tidak benar. Semua ini tidak mungkin terjadi pada diri Allah. Dan karenanya ini merupakan jaminan pengampunan dosa. Tidak mungkin Allah berdusta. Tidak mungkin Allah berbohong. Bu Retno bisa berbohong. Pak Heri, Pak Daniel bisa berbohong. Tapi Tuhan tidak mungkin. Tuhan menjanjikan pengampunan bagi kita. Jika kita mengambil bagian untuk Tuhan, aku mengakui. Dan Tuhan tidak bisa apa-apa tanpa kita datang kepadanya. Tanpa kita mengakui kepadanya. Tuhan sediakan pengampunan. Tapi kita tidak datang kepadanya. Tuhan tidak bisa apa-apa. Tidak bisa melakukan bagiannya. Kita melakukan bagian kita. Kita datang jujur di hadapan Tuhan. Kelemahan-kelemahan kita. Tuhan akan turun tangan mengampuni kita. Dan Tuhan tidak berdusta. Dan Allah itu benar gitu. Tentang pengampunan dosa. Bahkan tentang kehidupan sehari-hari. Tentang makanan, minuman, pakaian, pekerjaan. Tentang nanti kita didandani Tuhan. Lihat bunga di padang Tuhan hiasi. Tidak ada pakaian Salomo seindah bunga yang ada di padang. Kenapa kamu khawatir? Tidak mungkin Tuhan berdusta. Ada kesaksian kemarin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara doanya untuk ulang tahun gitu. Terima kasih, saya yakin doa itu berkuasa dan menguatkan saya. Dan hari ini juga ada Bu Suyatmi yang berulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu. Tuhan berkati, tetap semangat. Dan waktu itu saya berdoa janji sama anak-anak. Nanti nanti makan siang ibu yang jajake gitu. Karena mereka sudah ngasih hadiah saya gitu. Mereka urunan dan ngasih hadiah buat saya. Dan oh iya tuh, ada orang baik yang WA saya gitu. Ayo Bu Retno makan bisa enggak longgar Pak gitu ya. Oh ketemu ngajak keluarga Bu Retno. Iya. Dan kami datang dan kami kumpul bersama dan saya didoakan. Saya berterima kasih. Artinya apa? Ada orang-orang yang baik Tuhan pakai. Jangan anggap Tuhan itu terlalu jauh. Enggak. Ketika kita menerima kebaikan kanan kiri kita, Tuhan ada di situ. Tuhan dekat di situ. Dan waktu itu percaya enggak? Uang saya tinggal 100.000. Ya nanti percaya saja Tuhan. Saya yakin Tuhan memelihara. Tuh loh, saya dibayari gitu. Oh haleluya. Terus anak saya, ibu rakelong duitnya. Dan saya, oh Tuhan baik dan Tuhan baik gitu. Itu hal yang sepele tentang makanan, minuman, pakaian, tentang apalagi keselamatan, kekekalan yang Tuhan berikan bagi kita. Selanjutnya ya, nanti kesimpulan ya, sudah selesai ini. Kesimpulan adalah Allah adalah terang. Allah adalah terang. Hidup dan persekutuan dengan Allah dan manusia. Artinya apa? Kita tetap memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan, pasti kita akan baik juga dengan sesama.
Yang ketiga adalah kesadaran dosa dan pengakuan dosa. Kita sadar bahwa kita orang berdosa dan kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh berusaha untuk hidup atau berjalan dalam terang? Memang kita tidak akan berhasil mencapai kesucian yang sempurna. Tetapi darah Kristus selalu tersedia untuk membasuh segala dosa kita. Karena itu selalulah datang dengan rendah hati kepada Tuhan untuk mengakui dosa. Melalui semua ini kita akan mendapat persekutuan dengan Allah dan sesama. Darah Kristus tersedia setiap saat dan menolong kita bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan, darahnya menyucikan. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan pada Pak Daniel. Puji Tuhan. Karena uangnya enggak kelong mungkin siang ini. Malah langsung Om Lili, aku tok bolo. Bapak Ibu, kan katanya tadi Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib dan Tuhan pasti mengampuni dosa kita ya Bu Retno. Tuhan pasti akan menebus, menyucikan dan mengampuni dosa kita. Lah tapi kenapa kita harus ngaku? Tuhan kan pasti mengampuni dosa kita. Kalau misalkan Pandu berbuat dosa itu Tuhan pasti tahu enggak toh? Tahu ya Om ya? Tahu. Ini kudu ngaku tetap gitu kan. Walaupun enggak ngaku tapi Tuhan tahu enggak? Lalu kenapa harus ngaku? Nah, saya akan kasih gambarannya sedikit Bapak Ibu Saudara. Suatu kali saat itu ada kakak adik, ya mungkin umur 8 tahun sama umur 6 tahun lah, anggaplah seperti itu. Main ke rumah kakeknya. Nah di rumah kakeknya itu kakeknya melihara beberapa bebek. Gitu kan. Nah kemudian si kakak adik ini main di luar rumahnya kakeknya. Namanya anak kecil seneng toh lihat ada bebek-bebek begitu. Nah lalu mereka main ngelempari bebek-bebek itu dengan batu-batu gitu loh. Kan lucu bebeknya teriak-teriak wak 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 gitu kan. Ketawa mereka berdua. Wak 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 ketawa. Nah si adik saking semangatnya gitu kan, namanya anak kecil. Dia ambil batunya agak sedikit besar. Dilemparlah ke bebek itu dan bebek itu tewas seketika. Namanya anak kecil gitu kan, saking semangatnya dia lempar batu itu kena sama si bebek yang kecil, mungkin bebek itu mati seketika. Wah dia gemetar begitu. Kakaknya langsung biasa toh. Tahu respon kakaknya toh? Hayo le, hayo kowe. Wow, kasih tahu kakek kamu gitu kan. Hayo kowe, pakai lempar batu ya besar gitu kan. Ketakutan. Kemudian dia sembunyikan itu jenazah. Apa bebek yang mati itu disembunyikan. Dengan harapan kakeknya tidak akan menyadari gitu kan, namanya bebeknya kakeknya lumayan banyak. Lalu waktu berlalu, si kakak adik ini masih di tempat kakeknya, lagi nonton TV gitu kan. Terus kakaknya gitu, dek, juga ke ombe dek, minum, haus. Mau ambil sendiri di kulkas, bebek. Kamu mau kakek tahu? Oh jangan, minum. Ya gitu. Datanglah dia ke kulkas, buka kulkas, ambilkan minum. Gitu kan. Nah, gitu kan. Pijeti, kakai, pijeti loh, sambil nonton kan dipijeti, yang capek aku, pijeti, kayak gitu kan. Iya kak. Nah gitu loh ya toh. Nah itu adik yang baik kan kayak gitu kan, pijeti gitu kan. Gitu, nurut pokoknya. Kakak jangan bilang, kakak jangan bilang sama kakek, anggere kowe nurut gitu kan. Nah singkat waktu berjalan lagi gitu kan. Si kakak selalu menggunakan kesempatan itu untuk memerintah adiknya. Dengan senjata rasa takut. Ya kan? Terus diulang. Setiap kali dia minta tolong sama adiknya nolak. Kakek gitu kan. Iya kak gitu kan. Bebek gitu kan. Kalau enggak kuek gitu kan. Adiknya stres. Terus berulang sampai akhirnya dia tidak tahan. Dia datang sama kakeknya. Suatu malam dia datang sama kakeknya.
Kakak lo kayak gitu. Ngopo. Aku capek lo, aku kesel aku gitu kan. Lah ya kamu capek kenapa? Lo haus, pijit gitu kan. Lah ya kenapa gitu? Aku ndak mau. Tapi kalau aku ndak mau aku dibilang bebek. Lah memang bebek kenapa? Ngaku lah dia gini kan. Kemarin itu sebenarnya bebeknya kakek itu. Aku lempar batu mati kek. Nah, kakak itu menggunakan itu terus ngancem aku buat ngasih tahu ke kakek. Tapi kan aku ya capek kayak gitu. Lalu kakeknya jawab apa? Walah. Kamu tahu enggak? Pas kamu lempar itu kakek ya lihat loh sebenarnya. Lo kakek ya enggak ngomong. Lah kamu enggak ngomong kok. Enak enggak rasanya gitu. Capek kayak lah yang kamu ngomong ya enggak apa-apa, bebeknya kakek ya masih banyak. Saya tidak bilang kita boleh bunuh bebek gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa tahu gambarannya? Ya, gambaran kakek ini gambaran Tuhan gitu loh. Kan Tuhan selalu tahu apa yang jadi kita lakukan, betul ya? Lalu si adik ini gambarannya kita. Kita melakukan dosa dan Allah selalu tahu. Nah kakak ini sebenarnya gambaran dari si jahat. Saya tidak bilang setiap kakak jahat ya, enggak. Ini hanya contoh ilustrasi. Saya enggak bilang selalu kakak itu jahat, enggak. Tapi sikap kakak yang apa namanya memanfaatkan rasa takut dari adiknya itu adalah bukti atau contoh sifat jahat dari iblis. Selalu menggunakan rasa takut kita, kan gitu toh. Kita dibuat takut. Alah ngopo ning gereja wong kowe ndek ingi wae. Elingan ora kowe. Sing orang gendul ning gereja. Ya. Dulu. Permen-permen ciki-ciki, biyen-biyen saiki kan gitu kan. Oh, Pandu. Lu kalau misalkan ngomongin dosa, Om Lili itu jagonya nyonji Bapak Ibu Saudara. Bapak enggak tahu nyonji, Mbak Dita enggak tahu. Nanti tanya sama Om Lili, Om nyonji itu apa? Hanya di rumahnya Om Lili saja ya 2 kali itu bisa sama dengan 2 kali sama dengan 10.000. Lu piye ki maksudnya? Oh enggak ada hadinya kok tahu-tahu 10.000. Nah, itu yang enggak paham datang ke Om Lili. Ya. Barum tahu pasti Barum. Bu ini tahu Bu ya? Jangan-jangan pernah Bu. Itu akan selalu ditanamkan dalam benak kita. Kayak ibu-ibu alah karo anak yang getak-getak, karo anak yang ngono, gayane ning gereja nyembah Tuhan nangis-nangis. Wong dosa itu iblis. Itu cara kerja iblis. Wes percuma kamu ke gereja gini. Iblis membuat kita selalu merasa bersalah, membuat kita selalu merasa enggak tenang, merasa takut. Padahal Allah selalu tahu. Nah, kenapa kita harus ngaku? Ben atine plong. Nah, itu loh, kenapa kita harus ngaku? Allah pasti menyucikan, betul enggak Bu Retno? Tapi sumsum yang kering tadi, itu gimana ngobatinya? Ya datang sama Tuhan gitu loh. Tuhan, si urang gendul Tuhan. Entah, puji Tuhan habis Tuhan. Itu aku puji Tuhan loh Pak Heri. Puji Tuhan habis. Jadi kan gak mau bazir gitu kan. Tuhan ampuni kau. Ampuni nyatanya sekarang ya. Gereja seger gitu kan. Tapi akhirnya Om Pandu harus berjuang dengan kesehatannya. Ya salah satunya mungkin karena faktor dulu hidupnya melek bengi. Esok turu gitu kan. Berjuang dan yang pasti akhirnya ada pemulihan, ada perbaikan. Dan sekarang datang sama Tuhan mengakui dosa itu hanya untuk supaya sumsum kita itu segar kembali, sehat kembali. Kamu lebih segar, terapi sama Pak Heri Beretno. Sumsumnya akan lebih segar, organ-organ akan lebih baik. Malah promosi. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kenapa kita harus mengakui dosa supaya hati kita tenang? Sepakat? Jadi nanti mengaku dosa aja, enggak usah. Termasuk mengaku dosa kepada sesama juga. Mbak Dita, sorry ndek aku ngerasani kowe gitu kan. Mbak Dita akan jawab, ora apa-apa aku yo tahu ngerasani kowe. Selesai perkara kan enak gitu loh. Ya. Pak Heri maaf loh Pak, ndek aku ngerasani Pak Heri gitu kan. Pak Heri ora apa-apa gitu kan. Pak Heri kan hamba Tuhan, tenang aja gitu. Jadi mengaku dosa kepada Allah, kepada sesama, gunanya untuk apa? Ngeplong ke hati ini loh. Supaya enggak dikit-dikit iblis akan bilang bebek gitu. Ya.
Main musik boleh maju ke depan yuk. Mas Vincent boleh bantu main keyboard dulu Mas Vincent ya. Habis ini bebek goreng. Ya. Nanti Bu Retno, Mas Lilik sama Bu Suyatmi urunan. Ulang tahun ya, bulan Maret yang ulang tahun banyak ya, puji Tuhan ya. Di kelompok kita nanti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita datang sama Tuhan untuk mengakui dosa kita. Allah memang setia dan Allah selalu adil. Tidak pernah Dia menyimpan, mengungkit-ungkit kesalahan kita. Tetapi justru Allah akan menyucikan, mengampuni. Dan ini dilakukannya karena Ia begitu mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan. Kita buka hati dan mengakui segala dosa kesalahan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari bersama-sama datang pada Tuhan dan katakan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur, tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan betapa besar. Mari bersama-sama naikkan pujian sekali lagi. Dan nanti saya mohon dengan hormat Bapak Sirun akan berdoa untuk meneguhkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kasih pengampunanmu Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan kita buka hati kita. Kita akui segala dosa dan pelanggaran di hadapannya. Karena Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Firman-Nya ya dan amin. Oleh karena itu pagi hari ini kita lakukan. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Kasih. Waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Sirun. Padamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau begitu baik buat kami. Terlalu besar Tuhan dosa dan kesalahan kami. Namun Engkau tidak memperhitungkan itu buat kami. Engkau selalu mengampuni, bahkan menyucikan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah sangat menguatkan iman dan pengharapan kami dalam rangka menyongsong Paskah Tuhan. Memberikan kekuatan buat kami jemaat JKI MCC di sini Tuhan.
selalu Engkau sertai Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Ibu Retno yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Engkau memakai Ibu Retno, Pak Heri dan anak-anak terkasih. Kesaksiannya Tuhan luar biasa. Menguatkan iman dan pengharapan kami. Ternyata sungguh Tuhan, Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan. Tidak hanya mengampuni segala dosa kami, tidak hanya menyucikan segala kesalahan kami. Yang pasti Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, khususnya hamba-Mu Ibu Retno, Pak Heri dan anak terkasih. Kami menyerahkan keluarga hamba-Mu ini. Tuhan berkati setiap pelayannya dimanapun berada Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, berkat kasih karunia daripada-Mu. Tuhan berikan anak-anak yang baik, yang cerdas. Terima kasih Bapak. Apapun yang keluarga hamba-Mu ini lakukan menjadi berkat Tuhan. Amin. Apapun yang Bu Retno kerjakan lakukan menjadi berkat Tuhan. Khususnya di jemaat MCC dan juga dimanapun hamba-Mu Bu Retno melakukan pekerjaan melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat jemaat yang setia di JKI MCC ini Tuhan. Engkau selalu menguatkan mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu semua itu Tuhan. Kami suka membicarakan tetangga kiri kanan kami, teman-teman kami, keluarga kami. Bahkan kami membenci orang tua kami Tuhan. Kami malu Tuhan. Sesungguhnya Engkau melihat kami Tuhan. Sesungguhnya Engkau melihat kesalahan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, mulai saat ini Tuhan kami akan mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Biarlah firman-Mu yang telah sampaikan ini menjadi berkat, menjadi rema buat kami semua. Amin. Ya Tuhan. Sekiranya pulang dari tempat ini, kami tidak hanya dikuatkan, tapi kami akan mengimplementasikan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Tuhan setiap kegiatan kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami. Ampunilah Tuhan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberi yang terbaik bagi Allah kita. Pelayan-pelayan yang melayani kantong persembahan bisa mempersiapkan diri. Dan kita akan sama-sama bersatu hati di dalam doa. Nanti Saudari Ana akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan supaya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Puji nama Tuhan, kita beri yang terbaik bagi Allah kita. Dan kita akan membesarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar,
tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di GKI MCC. Puji nama Tuhan. Info sepekan yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Yang pertama adalah nanti sore masih ada ibadah raya yang kedua pukul 5 sore di Hotel Warisan, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heri Sasono. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini melihat, yang biasanya datang di pagi hari ini tidak kelihatan atau tidak datang, bisa diingatkan untuk bisa datang di ibadah raya yang kedua pukul 5 sore di Hotel Warisan. Pastinya kita akan menerima berkat-berkat yang luar biasa, yang berkatnya berbeda dari pagi hari ini karena yang menyampaikan firman Tuhan pun berbeda. Puji nama Tuhan. Itu saja Bapak Ibu Saudara yang hari ini pagi ini bisa datang, nanti sore datang lagi, silahkan monggo. Kemudian hari Senin ada latihan tamborin bagi teman-teman yang rindu untuk bergabung di bidang pelayanan menari, bisa datang di latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian hari Selasa ada katekisasi untuk teman-teman yang besok akan baptisan air jam 6 sore melalui Zoom meeting. Jadi bagi teman-teman saya harapkan tetap setia, tetap rajin untuk mengikuti katekisasi secara online. Kemudian hari Rabu ada program Kristal di Radio Immanuel pukul 10 pagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki waktu-waktu luang longgar bisa mendengarkan siaran Radio Immanuel. Di sini banyak sekali berkat-berkat yang bisa kita terima dari hamba-hamba Tuhan yang akan menyampaikan benih firman Tuhan. Kemudian malam harinya ada Oikos Ngipang di tempatnya Mas Pandu ya. Pukul 6:30 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Ngipang, Nusuan, Sumber, Banyuagung bisa datang di ibadah Oikos Ngipang 6:30 malam di tempat Mas Pandu. Kemudian hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6 sore. Hari Jumat ada menara doa bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung untuk bersama-sama berhimpun menaikkan doa-doa bersatu hati, silahkan datang di Menara Doa MCC setiap hari Jumat pukul 6 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa datang. Kemudian hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanek. Bagi teman-teman pemuda remaja yang belum bergabung, saya himbau bisa bergabung di ibadah pemuda remaja Metanek setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Hari Minggu kita akan berjumpa kembali tempat ini ibadah gabungan pukul 8 pagi. Jadi sorenya tidak ada, ibadahnya dijadikan satu besok hari Minggu jam 8 pagi di ruang lantai atas. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin Bapak Daniel bisa menambahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena waktu kita sudah sangat mendesak untuk menuju retret
MCC, dipastikan Bapak Ibu Saudara yang belum mendaftar dan rindu ikut retret bisa segera mendaftarkan diri. Ya, sampai dengan pagi hari ini sudah sekitar 84 peserta. Ya, puji Tuhan. Dan mohon doanya Bapak Ibu Saudara semua supaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, karena tentu dananya juga tidak sedikit dan ini semua dikerjakan swadaya oleh jemaat. Walaupun nanti ini mulai 2 minggu ini panitia akan menjalankan proposal, karena mengingat pendanaannya masih harus diupayakan begitu. Hasil keputusan rapat kemarin, maka dalam waktu 2 minggu ini akan ada proposal yang akan mulai dikerjakan oleh rekan-rekan panitia. Nah, kemudian juga besok minggu di ibadah gabungan, besok minggu ibadah pagi jam 8 di lantai atas itu seluruh persembahannya akan dialokasikan untuk pendanaan retret. Jadi kemarin sudah disepakati untuk juga mendukung pendanaan ini, maka ibadah gabungan nanti seluruh persembahannya langsung dimasukkan untuk mensupport pendanaan retret. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang belum terdaftar segera mendaftarkan diri dan mohon bantuan doanya nggih. Atau mungkin di rumah ada yang punya rosok-rosok atau apa, bisa menghubungi panitia untuk juga bisa dijadikan usaha dana. Tidak ada tambahan pengumuman yang lain, Pak Heri ada pengumuman tambahan? Sampun cukup? Kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Jaga kesehatan, 2 minggu menjelang retret yang biasa melek malam. Nah, mari kita pakai untuk istirahat sebaik mungkin supaya retret kita fit ya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami haturkan di hadapan Tuhan kami untuk kasih setia yang boleh kami rasakan pagi hari ini. Berkat puji-pujian hati kami bersuka cita penuh pengharapan. Lewat firman Tuhan kami juga diberkati, diingatkan kembali untuk kami boleh terus melihat Allah sebagai terang kami. Dan kami juga datang untuk mengakui segala bentuk dosa kesalahan kami, untuk menerima pengampunan dan penyucian yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh tertanam dalam hati kami dan juga menjadi sauh yang kuat, pengharapan yang kuat untuk kami terus dalam iman percaya kami yang teguh hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak di surga, pagi hari ini Tuhan, biarlah Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini. Berkat-berkat yang terindah, yang teristimewa yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan curahkan atas kami semua. Berkatilah keluarga kami, rumah tangga kami. Menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, hangat, penuh cinta kasih mesra, karena ada Tuhan yang bertahta atas keluarga kami. Berkati juga pekerjaan tangan kami Tuhan, dibuat berhasil, dibuat beruntung, mendatangkan berkat-berkat bagi kami, untuk penghidupan kami dan juga untuk memberkati sesama kami. Tuhan juga memberkati pendidikan anak-anak kami. Berkati anak-anak kami menjadi anak yang pintar, cerdas, jenius, bahkan mereka memperoleh peringkat-peringkat yang terbaik. Mereka menerima kesempatan-kesempatan beasiswa, sehingga anak-anak kami menjadi teladan, menjadi panutan dimanapun mereka berada. Tuhan berkati juga setiap permasalahan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Setiap pergumulan permasalahan yang kami hadapi hari-hari ini, seberat apapun itu, kami percaya, kami berdoa, Tuhan berikan kepada kami kekuatan untuk sanggup menghadapinya, supaya kami sanggup melewatinya, sampai pada saatnya nanti Tuhan akan membuka pintu jalan keluar dan kami boleh diloloskan, kami dilepaskan, setiap permasalahan pergumulan kami diselesaikan seturut dengan waktu dan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, berikan kesembuhan secara prima, kesehatan yang prima, sehingga dapat beraktivitas seperti sedia kala dan bahkan bisa memakai kesembuhan mereka sebagai bentuk kesaksian menceritakan kebaikan Tuhan. Hari-hari ini saudara seiman kami yang berbahagia karena berulang tahun, biarlah berkat-berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat daripada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel dicurah-curahkan atas setiap jemaat yang berulang tahun. Kami percaya bahwa umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan kehormatan itu terjadi bagi setiap orang percaya. Dan kami hanya bisa mendukung dalam doa, biarlah kiranya berkat-berkat yang terbaik Tuhan boleh anugerahkan bagi setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk para pelayan yang sudah melayani. Tuhan pakai kehidupannya semakin hari semakin luar biasa, dipakai untuk melayani banyak jiwa, semakin banyak orang boleh mendengar tentang Engkau, bahkan lewat pelayanannya nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan. Percayakan pada setiap para pelayan ini Tuhan, kesempatan-kesempatan yang lebih besar lagi
bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Aktivitas kami selama sepekan ke depan, baik ibadah komisi, oikos, latihan-latihan, katekisasi, seluruhnya Tuhan, persiapan menjelang retret 2024. Secara manusia kami terbatas, penuh dengan kelemahan, kami tidak berdaya, tapi kami tidak perlu khawatir karena kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa. Sehingga kami percaya apa yang menjadi kebutuhan para panitia retret untuk menyelenggarakan hal ini, semuanya akan dicukupkan di dalam nama Yesus. Bagian kami adalah mengupayakan sebaik mungkin dan biarlah bagiannya Tuhan menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan, kami hanya bisa berharap kepada kasih karunia-Mu saja. Kami hanya bisa berdoa, meminta, memohon. Tapi kami percaya bagian yang terindah, terbaik, Tuhan telah menyiapkan semuanya. Amin. Untuk kami terima tepat pada waktunya. Sebentar lagi kami akan pulang, Tuhan jaga sertai agar sampai di rumah dengan selamat, dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan. Kami tiba berkumpul dengan sanak saudara keluarga kami untuk membagikan kesaksian mengenai Engkau. Dan pertemukan kami kembali Tuhan pada kesempatan-kesempatan ibadah yang akan datang. Ibadah sore Tuhan akan berkati, seluruh jemaat hadir dengan antusias, dengan sukacita. Para pelayan-Mu dipersiapkan sebaik mungkin. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang kami akan bersama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bukalah hatimu, angkatlah tanganmu. Kita datang kepada Tuhan, menghadap padanya dan menerima berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga sukacita, damai sejahtera, persekutuan senantiasa daripada Allah kita Allah Roh Kudus, termatrai dalam setiap hati kita tanpa terkecuali, mulai pagi hari ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan syukur dan juga doa kami. Haleluya, amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakanlah Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Selamat pulang, selamat pagi, dan Tuhan Yesus memberkati.